Apapun yang ada di luar kemampuan kita itu tidak bisa kita kontrol, oke? Iya. Jadi apa yang bisa kita lakukan adalah segala sesuatu yang bisa kita kendalikan, yang ada dalam genggaman kita, yang bisa dalam kita kontrol kita, seperti itu. Kita butuh support system. Oke. Support system yang paling utama adalah Allah SWT. Karena rezeki itu kita yakinin dari mana sih? Bukan kita loh yang punya, tapi dari Allah. Yeah. Allah yang memberikan melalui wasilah pekerjaan-pekerjaan kita. Jadi bagaimanapun juga menjaganya dengan merayu Allah melalui jalur langit. Selain menjaga penghasilan tadi yang saya bilang, ada hal yang paling penting. Setelah penghasilan kita jagain, tadi ada mengelola pengeluaran. Oke. Mengelola pengeluarannya, kita harus mulai melakukan rearrange, sifatnya tuh rearrange ya. Rearrange. Iya, karena dengan daya beli yang turun, kemudian penghasilan juga tetap sama, inflasi tinggi seperti itu, yang kita bisa kontrol adalah mengatur cash flow lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to podcast Wakaf Ilmu. Kali ini kita akan berbincang-bincang lagi terkait dengan keuangan, karena menjadi masalah yang fundamental dan harus diketahui oleh setiap orang. Dan kali ini saya bersama seorang financial planner, Bu Naning Humaida. Assalamualaikum Bu Naning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Alhamdulillah. Iya, datang lagi ya. Datang lagi ya. Untuk yang kedua kali nih Bu. Betul. Siap. Bu Naning, kita ngeliat sekarang banyak banget ya pemberitaan terkait dengan daya beli yang menurun, gitu ya. Dan para ekonom mengatakan bahwa sekarang kita dalam mode survive, mode untuk bertahan hidup nih. Pandangan Bu Naning seperti apa, Bu? Jadinya mode pesawat ya. Mode pesawat. Kalau di handphone mode pesawat. Betul sekali, karena memang kondisi situasi indeks ekonomi benar-benar tidak bisa kita kendalikan. Semua tidak bisa kita duga. Kalau saya bilang begini, apapun yang ada di luar kemampuan kita itu tidak bisa kita kontrol, oke? Yeah. Jadi apa yang bisa kita lakukan adalah segala sesuatu yang bisa kita kendalikan, yang ada dalam genggaman kita, yang bisa dalam kita kontrol kita, seperti itu. Jadi ya mau tidak mau memang mode survive itulah yang harus kita lakukan, seperti itu. Kan kita nggak bisa pastikan, misalnya dolar gimana, harga emasnya gimana, itu semua tidak bisa kita kendalikan kan. Jadi ya mau tidak mau ya kembali lagi pada diri kita sendiri. Bagaimana untuk menjaga atau mengontrol apa yang bisa kita kendalikan. Nah mungkin mau tahu. Apa tuh? Jadi apa sih yang bisa kita kendalikan gitu kan. Yang bisa kita kendalikan otomatis yang ada dalam kontrol kita. Salah satunya adalah penghasilan mungkin tidak bisa kita kontrol ya kan. Karena penghasilan itu sesuatu yang given. Ya, menjaga kinerja yang terbaik itu adalah pasti. Untuk memastikan agar tetap mendapatkan penghasilan itu. Tapi buat mereka yang misalnya bukan karyawan, tentu nggak bisa menjaga penghasilan dengan cara menjaga kinerja aja. Karena kan daya beli menurun. Terus gimana dong? Tantangannya memang di situ luar biasa ya. Ya, mencari cara-cara yang lebih inovatif lagi untuk bisa menjaga omsetnya tetap bisa bertumbuh. Seperti itu. Tetap aja itu masih oke dibandingkan dia bertumbuh gitu ya. Yang penting menjaga itu. Jadi pertama adalah menjaga penghasilan. Selain itu juga menjaga penghasilan itu pasti kita butuh support system. Support system yang paling utama adalah Allah SWT. Karena rezeki itu kita yakinin dari mana sih? Bukan kita loh yang punya, tapi dari Allah. Allah yang memberikan melalui wasilah pekerjaan-pekerjaan kita. Jadi bagaimanapun juga menjaganya dengan merayu Allah melalui jalur langit. Nah jalur langitnya gimana tuh? Gimana? Mungkin selama ini hubungan kita dengan Allah itu belum bagus. Atau udah mulai goyah lagi. Waktu Ramadan kemarin kenceng bagus. Nah sekarang sudah mulai gak konsisten lagi. Mau gak mau sebagai rasa syukur dengan rezeki yang telah dititipkan dan menjaga penghasilan tadi tetap diberikan, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Duha kita dikencangin lagi, doa, terus kemudian tahajud, udah pastilah itu ya, itu udah satu paket. Dan sedekah. Sedekah itu tasbihnya pendapatan ya. Tasbihnya pendapatan? Ya. Menarik kalimatnya. Iya, kalau saya meyakini, dan saya selalu bilang dalam setiap kelas-kelas itu,
sedekah itu tasbihnya pendapatan. Jadi kalau misalnya kalian mau itu bertumbuh atau subur, ya kalian mesti banyakin sedekah. Sedekah kan nggak mesti dengan melalui uang. Kita bisa aja dengan tenaga, dengan pemikiran, dengan konsep atau apapun. Bahkan dengan senyum aja udah sedekah ya nggak sih? Bikin orang jadi happy, itu pun sedekah, ya kan? Seperti itu. Nah, selain menjaga penghasilan tadi yang saya bilang, ada hal yang paling penting. Setelah penghasilan kita jagain, tadi ada mengelola pengeluaran. Mengelola pengeluarannya, kita harus mulai melakukan rearrange, sifatnya tuh rearrange ya. Iya, karena dengan daya beli yang turun, kemudian penghasilan juga tetap sama, inflasi tinggi seperti itu, yang kita bisa kontrol adalah mengatur cash flow lagi. Mungkin kemarin pengeluaran kita untuk living cost-nya 60% misalnya. Ya sekarang mungkin menjadi tetap 60 atau mungkin diturunkan jadi 50 atau bisa juga 60 atau menjadi 70 bahkan. Tapi pos yang lain kita turunkan. Kalau kita ngomongin cash flow kan di situ ada sharing, kemudian securing ya, saving, lalu kemudian baru spending kan gitu. Spending itu terakhir Mas Dindi. Mungkin kita perlu bedah satu persatu Bu. Saving, sharing, spending, securing. Kalau nggak kebalik ya, mungkin kebalik kan ya. Balik ya. Itu tuh pembedahannya seperti apa Bu? Kalau kita ngomongin cash flow, sharing itu adalah tadi kembali lagi. Sharing itu kalau di perjalanan keuangan syariah tuh ziswaf ya. Zakat, infak, sedekah, wakaf kayak gitu ya. Jadi lebih kepada kalau kita punya kewajiban zakat, kalau kita misalnya udah sampai pada itu wajib mengeluarkan zakat. Tapi kalau misalnya belum, ya sedekah. Itu porsinya 2,5% minimal. Ya, itu untuk sharing. Lalu kalau untuk securing, mengamankan sifatnya. Jadi yang lebih aman apa? Dana darurat kita. Apakah saat ini sudah punya atau belum? Nah, kalau belum berarti mesti dialokasikan. Securing ini yang paling penting karena dia sebagai jaring pengaman keuangan. Ibaratnya kalau orang lompat, penahan pertama itu apa sih? Jaring di bawahnya kan. Jadi kita mesti punya itu. Jadi alokasikan untuk dana darurat. Kemudian juga manajemen resiko. Ini yang paling penting juga. Apapun yang terjadi, resiko itu tetap ada. Kita nggak bisa tolak. Kita nggak bisa kendalikan. Yang kita bisa lakukan adalah memitigasinya. Jadi kalau misalnya nanti ada resiko sakit misalnya, terus kemudian layoff gitu ya, itu kan harus kita manage baik-baik ya. Kalau sakit kita punya asuransi kesehatan ataupun BPJS kesehatan misalnya. Jadi ngurangin boncos-boncos untuk pengobatan ya, pengobatan. Jadi kita nggak perlu ngeluarin biaya untuk itu kan. Nah, lalu kalau untuk layoff dan kondisi tak terduga yang lain, kita bisa pakai dana darurat seperti itu. Itu untuk securing. Lalu ada saving. Nah, saving itu untuk tabungan ataupun investasi. Jadi pasti untuk lebih jangka yang akan datang, masa yang akan datang. Kita punya impian sekolah anak yang bagus, masa pensiunnya sejahtera. Itu berarti alokasinya ada di sini, saving dan investing. Biasanya ada 10% di situ. 10%. Terus baru sisanya spending. Jadi spending itu adalah terakhir. Nah, orang biasanya tuh spending duluan ya. Iya, spending di awal dulu. Nah, itu yang bikin jadi boncos tuh kayak gitu. Mereka lebih prioritaskan spendingnya banyakin. Pokoknya spending dulu, selesai baru sisa-sisa buat tabungan, buat dana darurat atau apapun. Nah, itu yang sebenarnya berbahaya karena dia nggak punya tadi keamanan keuangannya dan juga menjaga penghasilan dari sisi jalur langitnya. Ya, sedekah maksudnya. Nah, seperti itu. Itu pembedahannya. Artinya sebenarnya selama ini kita salah ya dalam melihat anggaran kita. Selama kan kita tahunya selama punya anggaran, kita petain mana kebutuhan, mana keinginan. Ya kan, itu aja. Jadi petanya peta anggaran, peta pengeluaran, gitu. Peta yang sifatnya di saving, sharing kayak gitu kayaknya belum masuk, belum sampai ke sana gitu. Berarti ada hal yang harus dibenahi dari fundamentalnya kan, harus spendingnya di akhir dulu. Betul. Rasanya anggarannya ini ini yang dianggarkan untuk beberapa tadi ya item-item tadi, cuman saving sama securing itu juga harus di awal juga ya. Betul, harus disisihkan di awal, bukan disisain. Nah, jadi kondisi seperti ini berarti yang harus kita kuatkan adalah keamanan keuangan kita.
keamanan keuangannya gimana? Tadi untuk survive kan tadi keamanan dulu, jaring pengamannya itu yang saving dan juga securingnya dulu gitu kan. Nah, jadi ini adalah momentum di mana kita harus mengarrange lagi apakah cash flow kita selama ini tuh sudah benar. Kita mulai ngecek lagi nih apakah sudah benar atau belum. Ini adalah momentum untuk itu. Kalau sudah benar, udah sesuai pos-posnya istilahnya ya, tetap aja daya belinya misalnya tetap aja nggak nyampe untuk 1 bulan ya, berarti harus ada yang kita korbankan. Contoh, pos buat savingnya atau tadi scoringnya sharingnya mungkin kita kurangin gitu ya, karena untuk membackup si spending yang kurang misalnya seperti itu. Karena kan sekarang lebih banyak orang tuh hidup paycheck to paycheck, Bu. Ya udah, paycheck to paycheck, jadi dapat uang bayar tagihan, dapat uang bayar tagihan. Udah. Maka parodinya sering kali gajian belum datang tapi sisanya udah kehitung. Parodinya kan sekarang gitu ya, banyak kan. Iya, gitu ya, paycheck to paycheck ya, dapat gaji bayar tagihan, dapat gaji bayar tagihan. Kapan savingnya? Nah itu dia masalahnya. Saya nggak tahu nih, ini apa yang salah, Bu, kira-kira dari fenomena ini? Mindset ya. Mindsetnya tadi menggunakan dana masa depan atau masa yang akan datang buat saat ini. Kalau misalnya tadi kan itu kan sebenarnya lebih seperti orang utang ya. Iya. Bener nggak? Iya. Utang itu boleh, tetapi harus sesuai dengan kemampuan atau kapasitas kita. Ya, kalau hidupnya kita dengan mengandalkan utang, berarti bermasalahnya di situ. Berarti kita nggak bisa sesuai dengan kemampuan, karena utang itu sebenarnya kan uang masa depan yang kita gunakan di masa saat ini. Beda sama saving. Kalau saving kan kita menggunakan uang ini kita buat masa yang akan datang. Nah ini kebalikannya kalau utang itu. Kita tuh belum punya, tapi kita udah maksain buat itu. Boleh nggak sih? Boleh, selama bisa mengontrol itu dalam posisi yang sehat. Yang sehatnya kurang dari 30% ya. Kurang dari 30%. Maksimalnya 35% lah. Itu udah include antara yang konsumtif dan produktif. Even produktif pun juga ada batasnya ya? Ada. Gak bisa sembarangan digas. Enggak dong. Nanti kalau digas semua, itu tadi hidupnya buat ngebayarin tagihan-tagihan semua, utang semua. Terus nanti living cost-nya gimana? Saving-nya gimana? Dana daruratnya gimana? Kebagian kan semuanya harus balance ya. Kembali lagi kalau misalnya di perencanaan keuangan syariah, ada namanya tawazun. Konsep harus seimbang. Jadi kita boleh berutang, tapi tetap harus punya. Kita tuh harus napak bumi. Kita ada kehidupan saat ini dan ada masa yang akan datang. Harus tawazun di situ, seimbang. Tapi kan dengan fenomena sekarang banyak orang pakai pay later, banyak orang dimudahkan untuk kemudian bisa membeli sesuatu yang di masa yang saya nggak perlu ngeluarin uang sekarang, ya kan? Kemudahan banget tuh. Wah, apalagi kadang-kadang Bu ya, ini yang jadi jadi trigger orang akhirnya menggunakan adalah diskon. Jadi pas menggunakan pay later itu dapat diskon 50%. Nah, pakai, tapi sebenarnya kan kayak dopamin ya. Kayaknya pakai, meskipun nggak ada diskon ke depannya, dia ngerasa udah nyaman. Nah itu pandangan Bu Nani gimana, Bu? Kuncinya adalah pengendalian diri. Dan tadi kembali lagi kepada budgeting. Masuk di budgetnya nggak? Kalau kita ada budgetnya, ya terserah pakai itu. Tapi kalau misalnya nggak masuk budget ya, tetap no. Say no, harus tegas untuk no. Meskipun ada gimmick diskon. Gitu. Karena memang diskon itu dipakai si produsen istilahnya ya, untuk menarik kita supaya mengambil produk itu, gitu. Iya. Kontrol itu yang nggak bisa tuh, self control itu. Ya, jadi kuncinya adalah di kontrol diri. Kembali lagi ke yang tadi saya bilang ya, kita kan ngebahasnya tentang bagaimana untuk bisa survive di kondisi saat ini. Kontrol diri. Kontrol diri itulah yang menjadi kuncinya. Kita nggak bisa kontrol di luar diri kita, tapi kita harus bisa kontrol diri kita sendiri. Jadi memang memastikan lagi rem kita ini nggak blong, kayak gitu loh. Remnya tuh mesti dikuatin. Nah, remnya tuh nginjeknya bener-bener gitu. Gitu sih. Ya lagi-lagi self control kan ya bagi sebagian orang bisa, tapi bagi sebagian lagi kadang-kala termotivasi atau terdorong dengan lagi-lagi ya FOMO, identitas diri di sosial media, validasi gitu-gitu kan. Akhirnya ya udahlah beli dulu, nanti gue merasa aman karena di masa depan dia punya gaji, masa depan dia bisa bayar gitu. Artinya ada kekeliruan yang fatal juga kayaknya Bu ya. Benar.
Kalau orang nggak punya goals mungkin seperti itu. Makanya kalau dalam kelas-kelas itu suka ada pertanyaan gini, Bu, saya tuh kayaknya udah nggak ada beban deh, tagihan nggak ada segala macam. Jadi saya bingung nih, gimana caranya supaya saya nggak tergoda dengan pay letter ataupun apa ya istilahnya godaan-godaan di e-commerce gitu ya. Yeah. Saya bilang, kau punya goals nggak? Nggak punya, Bu. Let's say buat umroh aja kamu nggak punya. Atau apalah yang paling dekat saat ini yang bisa kamu capai. Nah, ketawa, iya ya Bu, saya nggak punya tujuan ternyata. Jadi goals keuangan itu sebenarnya tujuannya untuk apa? Mengerem itu tadi. Karena ketika kita punya goals, otomatis kan kita sudah menghitung berapa yang harus kita taruh ya di tujuan itu. Berapa nominal untuk jangka waktu berapa lama. Kalau kita komit dengan hal itu, otomatis kan sudah terbudgetkan ke sana semua. Sudah habis gajinya, jadi nggak akan tergoda. Kalau orang udah habis gajinya nggak akan goda kan, karena semua udah masuk di pos-posnya gitu loh. Pentingnya budgeting kan di situ. Dan budgeting itu diimbangi dengan namanya tujuan keuangan. Tujuannya mau apa? Kalau nggak punya goals, memang ya susah untuk mengendalikan atau mengontrol pengeluaran kamu. Gitu. Jadi goals ya, tujuan keuangan ya. Iya. Tanpa tujuan keuangan dia ngerasa bahwa hidupnya untuk hari ini aja. Saat ini betul. Tapi untuk yang masa yang akan datang dia nggak tahu. Karena istilahnya kan ya udah let it flow aja. Nanti ya lihat nanti kan gitu. Iya. Nanti ya lihat nanti. Iya kan nanti lihat nanti. Ya, kan hidupnya gitu. mengalir aja kayaknya. Mengalir aja. Iya. Padahal dia lupa bahwa dengan mungkin hanya dengan 10.000 pun bahkan ya itu dia bisa mendapatkan sesuatu di masa yang akan datang. Kalau dia punya goals dan habit untuk bisa menyisihkan itu di awal. Iya. Kan ada compound of interest ya. Iya. Ya itu habit mindset atau lifestyle saat ini kan akhirnya membuat orang hidup untuk hari ini. Betul. Berasa kayak ya hidup cuma sekali, nikmatin aja. Akhirnya kan jatuhnya ke itu tadi FOMO, YOLO, only once ya kan. You only live one ya. Ya oke. Seberapa penting untuk mencatat keuangan, Bu? Oh, penting banget kalau itu. Apalagi dengan kondisi seperti saat ini. Kemarin ada kenaikan, tiba-tiba tengah malam ada kenaikan Pertamax gitu kan. Yang besok paginya otomatis kan harganya jadi naik ya. Saya pun ngerasain. Kalau misalnya kita nggak catat, otomatis kan nggak tahu apa item pengeluaran yang saat ini naik. Terus apa yang mesti kita benahi untuk next month. Ya kan? Nah, kalau misalnya tadi punya catatan, berarti kita tahu, oh bulan ini yang over tuh dari Pertamax nih, dari bahan bakar. Otomatis alokasi buat bahan bakarnya bulan depan harus ditambah ya. Atau bahkan cari alternatif kendaraan yang harus lebih efisien, menggunakan moda transportasi publik lah misalnya, kayak gitu. Jadi catatan keuangan itu sangat penting untuk kondisi saat ini. Karena untuk mapping pengeluaran mana yang bisa kita revisi lagi untuk bisa survive di masa yang akan datang. Dan dengan catatan yang bagus, kita bisa nge-track lagi cara berhemat, Mas Dendi. Ada tipsnya loh untuk berhemat itu. Ya, gimana? Cukup tidak ngeluarin uang nggak sih? Kalau orang mikirnya pasti kan berhemat itu pelit, enggak frugal gitu kan. Udah hemat seketat ini mau disuruh hemat kayak apa lagi gitu kan. Nah mungkin tipsnya yang belum dapat cara atau strategi berhematnya dia belum punya gitu ya. Yang namanya berhemat itu kalau saya bilangnya tuh kayak kita punya keyboard itu ya. Di situ ada tombol kontrol kan. Kontrol, jadi ada 4 di situ yang saya pakai ya. Kontrol, Alt, Del, dan Insert. Itu 4. Jadi yang pertama kontrol itu apa? Jadi kita mengontrol pengeluaran saat ini. Apakah masih on track atau tidak? Itu kontrol. Kalau misalnya sudah nggak sesuai, udah nggak on track lagi, seperti tadi yang saya bilang, tiba-tiba harganya itu naik sekian persen gitu kan. Berarti kan saya harus mencari modal transportasi lain. Ya kan? Itu ada di Alt. Jadi setelah ngontrol tadi, apakah sesuai dengan tracknya, sesuai dengan porsi-porsi budgetingnya. Nah, baru yang kedua adalah Alt. Berarti kita mencari alternatif produk yang fungsinya sama, tetapi dengan harga yang lebih efisien.
Yang biasanya war pakai kendaraan pribadi gitu ya. Nah sekarang mungkin harus lebih jeli lagi. Kira-kira mana yang benar-benar harus pakai kendaraan pribadi, yang bisa pakai public transportation, kenapa enggak gitu kan? Jadi sebagai substitusinya, sebagai alternatifnya seperti itu. Itu ada seperti itu. Lalu yang ketiga adalah DELT. DELT itu berarti kan kita menghapus ya. Jadi kita memang harus menghapus pengeluaran-pengeluaran yang tidak bisa kita gunakan lagi saat ini. Contoh, ngopinya selama ini mungkin sebulan ada 4 kali, atau mungkin tiap minggu ada 2 kali. Dengan kondisi seperti ini, berarti kan kita harus melakukan adjust ya. Ya berarti kita harus memangkas yang tadi sebulan 4 kali jadi 2 kali aja gitu kan. Seminggu 2 kalinya jadi sekali aja, mau nggak mau harus seperti itu. Jadi menghapus itu. Baru yang terakhir ada insert. Insert itu berarti kita harus memasukkan penghasilan baru. Tidak mau side hustle, penghasilan baru harus kita create untuk bisa menambal kekurangan yang ada, seperti itu. Berarti kontrol mengatur ya, budgetingnya lagi, ya. Kontrol cari alternatif ya. Nah, mencari alternatif. Untuk fungsi yang sama tapi dengan harga lebih murah gitu. Tadi shift ya. Kontrol apa DELT ya maksudnya? DELT ya. DELT menghilangkan ya sesuatu yang bisa yang nggak kembali lagi, mana yang must harus kita bayar, mana yang want keinginan dan juga mana yang need. Kita pilah-pilah lagi. Mungkin yang want-nya udah kita tidak prioritaskan, lebih prioritas yang wajib aja dulu, yang must gitu kan. Dan juga yang need. Mas itu berarti termasuk yang kewajiban hutang dan kawan-kawannya. Betul, kewajiban kayak misalnya bayar listrik dan sebagainya itu kan tagihan utang dan sebagainya itu adalah mas kewajiban. Nah itu yang kita utamakan prioritas ya. Mas kalau yang need emang kita harus punya. Makan segala macam itu kan memang need. Tapi kan itu bisa kita itu bisa lebih fleksibel lagi karena kita bisa variasikan dengan menu-menu yang lebih sesuai, yang lebih affordable kayak gitu. Saya pernah mendengar sebuah podcast yang membahas terkait dengan bagaimana dia mengelola keuangannya dia gitu, sebagai soal dia bahas personal finance-nya dia lah. Dia bukan orang yang mencatat keuangan. Dia nggak kurang serk lah, bukan kurang serk, kadang-kadang malas juga mas mencatat, tapi dia mengkotak-kotakan. Jadi dia pakai satu bank digital, dia kotak-kotakin tuh, ini anggaran untuk kebutuhan ini untuk main, ini untuk apa dan sebagainya. Jadi kalau itu anggaran udah habis, ya udah selesai, dia nggak akan top up lagi dan sebagainya. Dan dia menyiasati dengan itu, ketimbang dia harus nyatet yang dia notabene-nya mager gitu nyatet. Nah, pandangan Ibu gimana kalau kayak gitu? Nggak masalah, itu sebenarnya kan budgeting juga. Kan dia mengotak-ngotakkan itu sebenarnya dia membagi untuk ini, untuk saving, buat playing, buat spending. Itu kan ada di kotak atau saku yang berbeda kan. Itu cuma metode sih, teknis aja. Dan itu boleh banget. Kalau zaman dulu orang tuh memisahkannya dengan amplop ya. Amplop. Ya udah amplop ini. Dan saya tuh masih pakai kayak gitu Mas Deddy. Gitu, masih pakai amplop. Ya kan dari amplop nih. Udah biasa kayak gitu kan. Oke. Cuman sekarang sudah ada saku-saku di rekening kan. Ya udah kita manfaatkan itu. Itu wise banget, nggak masalah. Dan itu untuk membatasi kan. Ketika udah masuk di ternyata saku ini udah hampir habis kan, kita udah ketakar. Jadi fungsi perencanaan keuangan itu kan sebenarnya kan untuk membuat sebuah struktur supaya dia bisa terukur dan tertakar, kemudian terarah. Dia sudah diukur sekian-sekian, tertata, dia tertata, kemudian terukur dan kemudian terarah. Berarti 2 metode ini mau nyatet pun silakan boleh. Nyatet itu wajib. Nyatet wajib ya. Iya. Soalnya tadi kalau dianggarkan kan dia nggak tahu ya. Mungkin gini. Dia dianggarkan, dia udah dikotakin. Cuman pas dia spending, meskipun catatan di bank digitalnya mungkin ada ya, gitu ya. Cuman nggak mungkin. Tapi kan itu catatan juga. Iya, catatan juga sih, benar sih. Jadi namanya catatan itu nggak mesti yang nulis manual gini loh. Awal-awal itu penting mencatat ya. Ketika nanti sudah terpola, itu akan tahu kok. Kita tuh sudah punya insting yang terpola. Ternyata ini tuh sudah sekian. Dan apalagi kalau tadi dia sudah punya saku bank digital yang dia sudah pakai, otomatis itu sudah membatasi. Itu sudah menjadi catatan tersendiri. Kalau misalnya catatannya kok di sini udah berkurang, kira-kira apa ya? Kan di situ dari mutasi terlihat semua. Itu catatan kita. Nanti kita preview lagi, kita review lagi, kita evaluasi.
mana yang terjadi kebocoran atau over Iya. seperti itu. Nah, kebocoran kan tadi kembali ke masa self control ya. Yang kita agak susah untuk itu. Nah, saya pernah mendengar sebuah podcast yang podcastnya itu Raditya Dika. Raditya Dika pernah ngomong gini, saya itu belanja pakai cash, pakai duit langsung. Ya. Kan lebih kerasa sakitnya, gitu. Painnya itu Karena kerasa. kita mengeluarkan itu ada rasa pain. Iya, pain itu. Jadi dia self control dengan ya udah saya beli cash. Iya. Memang kayak painnya itu kerasa. Nah, menurut Bu Naning metode seperti itu apply to all, bisa juga dilakukan oleh semua orang, atau sebenarnya ada metode lain kok untuk kita bisa self control, karena ini hal yang paling mendasar banget nih supaya kita bisa ngejaga pengeluaran kita. Tadi kembali lagi ya saya bilang ya, tidak ada yang benar atau salah dalam perencanaan keuangan. Setiap orang itu punya cara yang lebih nyaman buat dia. Okay. Bahkan saya bilang ini tuh sebenarnya ada artnya juga loh. Perencanaan keuangan itu bukan ilmu pasti, tapi justru sebuah seni untuk mengelola keuangan. Jadi setiap orang itu dipersilahkan memilih cara yang sesuai dengan keinginan dan preferensi dia. Kalau tadi Mas Dendi sebutkan si itu ya, menggunakan tadi, saya mendingan pakai cash karena terasa painnya. It's okay, karena dia merasa ketika membayar cash itu kerasa ngeluarin duit itu sesuatu yang sakit kan, menyakitkan kan. Tapi buat orang lain ada juga yang tadi dia pakai bank digital itu, dia pakai rekening yang terpisah. Ketika dia melakukan QRIS misalnya ya, itu kan sudah ada pos-posnya juga. Itu adalah cara dia untuk mengontrol pengeluaran. Seperti itu. Jadi setiap orang punya cara untuk mengontrol dirinya masing-masing. Mau pakai cash ataukah dengan cashless, nggak masalah. Nggak masalah itu ya. preferensi masing-masing. Preferensi masing-masing. Iya. Yang masalah adalah kalau dia nggak pakai apapun, dia nggak pakai metode apapun, dan dia nggak punya kontrol. Itu yang lebih masalah. Lalu mengandalkan pay letter untuk kebutuhannya. Itu yang problem banget. Iya. Problem parah sih. Parah karena saya pernah nanganin beberapa kasus yang korban pay letter ya. Dari awalnya cuma nggak sampai 10 juta, sampai akhirnya udah puluhan juta. Dan sampai sekian akun. Akhirnya menjadi addict kan. Addict ya. Nah itu yang bahaya. Baru tadi pagi saya baca sebuah story dari seorang influencer keuangan ya. Jadi dia itu sempat dimintain uang lah sama mungkin kolega atau temannya ya. Terus dia bilang, ketimbang lu pinjam uang ke gua kasih lah konsultasi financial planner gratis. Gitu. Dia bilang gitu. Terus ternyata nggak mau minjem uang aja. Gitu, cari cara instan. Cari cara instan. Makanya mau diedukasi gratis, yang sebenarnya kan kalau dia buka jasa kan berbayar ya. Betul. Jadi mau dikasih gratis nih. Cuman ya enggak, uang aja. Uang aja. Nah kemudian di cerita itu dia bilang, ternyata uangnya dipakai buat judol. Gitu. Jadi melipatlah itu. Jadi 150.000, ya saya kalau nggak salah baca 150.000 jadi 150 juta. Kenaikannya luar biasa kan. Luar biasa. Itu apa sih yang salah, Bu? Yang salah ya tadi, karena dia tidak mengedukasi dirinya sehingga mindset dia adalah menggunakan kan. Menggunakan. Artinya apa? Dia ngelos untuk kontrol dirinya. Dia kehilangan kontrol diri sesungguhnya. Ya nggak? Iya. Salahnya di situ, problemnya di situ. Dia nggak bisa kontrol dirinya, sehingga dia terjebak dengan sesuatu yang tak terkontrol. Tak terkontrol. Iya. Padahal udah dikasih edukasi yang servisnya gratis. Iya. Tapi kayak istilahnya dikasih kail, maunya ikannya doang. Kan? Iya. Nah itu banyak terjadi sih Mas Dendi, karena memang orang tuh memang sukanya kan disuapin kan. Iya. Saya udah dikasih aja barangnya, nggak perlu susah-susah. Emang seperti itulah. Jadi PR kita emang memberikan edukasi. Dan memang itu sesuatu yang tidak mudah. Dan edukasi ataupun literasi itu kan memang proses ya, bertumbuh, belajar gitu kan. Tetapi kan Rasulullah pun diberikan yang pertama kali adalah Iqra. Disuruh baca. Bukan langsung dikasih pengikut atau follower atau jamaah atau ini kan nggak begitu kan. Tapi dikasihnya kan baca dulu. Karena dengan baca itu akhirnya kita berpikir. Artinya apa? Memang kita perlu dibekali dengan literasi dulu. Iya. Kenapa? Tadi kan itu udah jadi korban judul akhirnya. Saya bilang, kita sebagai konsumen itu rata-rata masyarakat itu sebagai target dari penjualan produk. Sementara mereka itu miss ataupun ada gap yang sangat besar antara produsen dengan konsumen. Ini adalah gap literasi.
Jadi mereka tidak tahu, kadang-kadang udah aja ambil produk. Dia nggak paham, ini ada konsekuensi akan diperoleh dari sebuah penjualan produk. Iya. Nggak usah jauh-jauh. Mas Dendi kemarin buka rekening bank, baca nggak klausul-klausul? Oh, enggak. Langsung Langsung gini, oke Mas, ini ya tanda tangan sebelah sini langsung tanda tangan. Iya. Padahal di situ ada klausul-klausul, ada manual book yang mestinya kita baca. Kenapa? Ya pengen cepat instan. Manusia. Pengen cepet ya. Iya. Padahal di situ ada klausul yang mengikat secara hukum antara kita dengan si produsen atau pihak bank tadi. Yang nanti pada saatnya kejadian gitu barulah kemarin nggak baca ya kan ada ketentuan seperti ini. Contoh ketika terjadi sebuah kewafatan, bank itu berhak untuk membekukan rekening. Sampai saatnya si nasabah itu ada seseorang yang bisa menunjukkan surat penetapan waris yang diberikan kuasa untuk membuka si rekening tersebut dan benar-benar menunjukkan si ahli waris yang telah ditunjuk sebagai ahli warisnya gitu. Seperti itu. Ya itu kan nggak semua orang baca, nggak semua orang tahu. Nah itu produk-produk keuangan yang istilahnya itu setiap hari kita jalanin dan itu familiar, common lah ya. Apalagi untuk produk-produk keuangan yang lain-lainnya, asuransi, pay letter, fintech, apapun gitu ya. Nggak cuma tentang produk keuangan ya, hukum pun seperti itu. Kita ada di posisi yang target dari sebuah produk. Tapi kita minim literasi terkait produk tersebut gitu. Padahal kalau Mas Dendi beli handphone misalnya atau alat elektronik apapun lah ya, ada manual booknya nggak? Ada. Bahkan si tumbler aja di dalamnya tuh ada loh. Iya. Ada kan? Ada manual kalau beli tumbler yang itu pasti ada kan manualnya. Karena itu untuk memberitahu, istilahnya ngasih tahu ke kita how to use this product. Oh iya sih. Term and conditionnya. Begitu juga dengan produk-produk keuangan. Iya, itu menarik sih bahwa ada beberapa klausul yang sebenarnya kalau kita baca pun itu akan membuat kita tahu gitu kan. Iya, itu sudah ada. Nah, tiba-tiba kita sign aja. Kayak tadi misalnya produk itu kan karena kemudahan kita udah tinggal begini, klik, akhirnya accept, approve. Kan mereka pasti akan ada termnya. Apakah Anda setuju kan seperti itu? Iya. Itu sudah dibuat sedemikian rupa mengikuti prosedur yang dibuat oleh OJK sebenarnya ya. Mau yang legal ya. Tetapi karena kita itu pengen buru-buru, oke, kita nggak baca itu. In case ketika terjadi keterlambatan bayar sehari aja, maka ada penalti ya, ada dendanya. Lalu kita rasanya seperti kebakaran jenggot. Kok ini aku nggak ada informasi ya, gini-gini. Kita lupa di awal tuh sudah ada ketentuan itu. Iya, karena saya punya klien juga itu, dia beli tiket lewat pay letter. Saya nggak sebutkan ya. Lewat pay letter. Dia beli karena kondisinya buru-buru ya udah dia beli, uangnya belum ada, dia beli. Nah, pada saat jatuh tempo posisi dia ada di luar daerah. Nah, dia bukan lupa karena keterbatasan sinyal. Karena kesibukan juga akhirnya dia bayarnya H+1. H+1 dia bayar sesuai dengan tagihannya. Nah, seminggu kemudian datanglah email. Datang email di sini menyampaikan bahwa tagihan dia itu sudah sekian ditambah bunganya. Marah dong, loh bukan aku kemarin udah bayar H+1 ya, kenapa aku dikasih tagihan lagi? Nah karena dia beli pay letter itu kan by digital ya, balas sedang emailnya. Balas email kan nggak mungkin langsung dapat seperti WhatsApp langsung kita dapat jawaban kan, respon itu kan agak lama, ada delay kan. Ternyata dia diingatkan, yuk kemarin kan sudah ada ketentuan ketika ada keterlambatan H+1 pun sudah ada dendanya. Jadi sekian. Wah, jadi H+1 yang dia bayarkan buru-buru itu nggak tercatat dong. Nggak masuk, karena kan di VA itu membacanya sesuai dengan jumlah tagihan. Di akun itu terbacanya sesuai tagihan. I see. Nah, disitulah akhirnya akan miss-nya ada di situ. Akhirnya kan siapa yang merasa dulu juga. Nyesek banget itu. Iya, nyesek banget kan. Jadinya udah dibayar buru-buru, ternyata udah bertambah. Tambahnya seminggu. Karena informasi yang didapetin kan seminggu kemudian. Iya. Akhirnya harus membayar. Nah, itulah yang terjadi. Oh iya. Dan sinilah literasi jadi poin paling penting banget ya. Perencanaan keuangan, literasi dan kawan-kawannya. Artinya sejauh apa kan Bu Tani sekarang lagi menjalankan sebuah
institusi bergerak di bidang itu ya, Entrepreneur ya, Fisher ya. Ya namanya. betul. Nah itu apa yang mau dibangun dari institusi atau lembaga yang Bu Daning sekarang lagi bikin itu? Oke, kebetulan saya punya platform untuk edukasi keuangan namanya Vshare, Victory with Syariah. Jadi apa sih yang dibangun? Nah, ini berangkat dari tadi kasus kondisi keprihatinan saya dengan kondisi di lapangan di masyarakat yang melihat bahwa ada asymmetric knowledge antara produsen dengan konsumen. Ada 2 literasi yang sedang kita bangun. Yang pertama adalah literasi terkait produk keuangan, dan yang kedua adalah literasi terkait perencanaan keuangan. Jadi ada 2. Kalau produk keuangan otomatis akan memberikan literasi terkait apa sih produk-produk keuangan saat ini, khususnya produk keuangan syariah ya, baik itu perbankan, insuran, pegadaian, bla 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 semuanya ya, termasuk dengan utang ya, pembiayaan ya, bukan utang ya, itu semua ada masuk di produk keuangan. Itu yang kita bahas, itu yang kita berikan literasinya. Lalu yang kedua adalah literasi terkait perencanaan keuangan. Kamu udah punya produk-produknya, terus nggak ngerti dong gimana nyusunnya, ibaratnya puzzle, gimana nyusunnya kan butuh arahan. Nah di kelas perencanaan keuangan inilah, di literasi perencanaan keuangan inilah yang kita bantu untuk mereka mengarahkan mau dibawa kemana. Nah seperti itu. Kalau di AWP Syariah, mereka akan diberikan literasi tentang bagaimana memanage cash flow-nya. Jadi money management. Uang yang dia punya itu mau ditaruh di mana-mana aja untuk menata anggaran. Nah itu untuk di kelas AWP Syariah. Sedangkan di QWP Syariah itu mengatur harta atau aset. Jadi ngelola aset. Jadi udah lebih kompleks lagi dan komprehensif ya. Karena di sana berbicara tentang kita tahu liquidity ratio kita, kemudian debt ratio kita, dan juga bagaimana untuk mencapai tujuan keuangan, bahkan sampai build sebuah book plan. How to get the goal. Maksudnya tadi kita sempat bahas tadi ya soal goal ya. Kan kalau nggak ada goal kan nggak bisa punya kontrol diri kan. Betul, ya. Disiapkan juga ada book plan-nya ya. Ada. Dan juga ada kelas investasi syariah. Nah, yang harapannya ini bisa meminimalkan gap antara si produsen dan juga konsumen. Bahkan praktisi keuangan pun bisa mengambil kelas-kelas ini. Jadi bisa membantu juga memberikan literasi, tidak hanya menjual produk, tapi juga mereka memberikan literasi yang terarah kepada para pembeli produknya. Jadi inklusi dan literasi itu satu paket. Satu kesatuan, satu paket sih. Satu paket ya kan. Inklusi. Jadi praktisi itu nggak hanya sekedar fokus ke jualannya aja ya, sales jualan. Waktu itu saya berbicara ngobrol sama Madam ya, Prof Murniati itu juga beliau sampaikan gitu. Ini orang produk keuangan fokusnya jualan tanpa ngasih tahu literasinya kayak gimana, ini tuh kayak gimana bentukannya. Pokoknya taunya ini bagus, ini liternya sekian sebagainya. Kadang-kadang bahkan dikasih kata bunga kan ngaco gitu. Bahasanya malah bunga. Itu tuh artinya penting juga para praktisi buat join atau ikutlah pelatihan-pelatihan literasi kayak seperti itu ya. Betul. Justru kita sangat concern dengan para praktisi perencana keuangan ataupun praktisi keuangan syariah itu, mereka terbekali dengan hal ini. Karena apa? Dengan cara demikian mereka tidak secara brutal cuma jualan produk, tetapi juga memberikan encourage melalui literasi yang dia miliki. Jadi ketika ketemu klien asuransi, mereka pun bisa memberikan produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan calon peserta dan juga kemampuan. Ini 2 hal yang berbeda ya, kebutuhan dan kemampuan. Dan dua-duanya harus dimenangkan dengan sebuah eksekusi produk yang sesuai dengan kemampuan dia. Seperti itu. Saya sepakat dengan hal itu. Termasuk tadi kan sempat bahas ya soal ada ahli waris ya, di mana ada pembekuan dari rekening, terus kemudian harus sertakan ahli waris. Artinya kan problem waris juga harus menjadi concern juga, biar orang tuh nggak kaget loh kok tiba-tiba harus ada ahli waris nih, berarti harus diatur dulu sebelumnya kan. Artinya pengetahuan itu juga harus disampaikan juga kan. Kalau nggak salah Fisher juga punya ya. Punya. Fisher kebetulan juga punya faraid dan legacy planning. Ini tuh apa sih? Mungkin masih baru ya, mungkin belum banyak yang kenal ya. Faraid dan legacy planning ini lahir dari beberapa kasus di nasabah atau di klien yang kita tanganin ketika sudah terjadi
Udah terjadi kematian dan kemudian menjadi sebuah sengketa gitu kan. Lalu kita berpikir kayaknya kalau menanganin yang istilahnya orang sudah bersengketa itu kan lebih susah ya, karena kan katanya dengan hukum nantinya kan, hukum praktis. Jadi apa yang bisa kita ikhtiarkan? Kita mengikhtiarkan melalui perencanaan. Perencanaan distribusi kekayaan. Kita nggak ngotak-ngatik hukum waris, karena kan itu sudah given. Allah sudah berikan itu di dalam surat An-Nisa ayat 11, 12 dan 176 itu semuanya udah detail Allah berikan garis-garisnya semuanya. Tetapi yang kita berikan adalah pertama literasi terkait waris itu sendiri. Jadi supaya jadi kebanyakan masalah itu kan karena mereka belum paham tentang hukum waris, sehingga ada rasa kok begini sih, kenapa aku dapatnya cuma setengah, kenapa aku begini, kan ada rasa seperti itu. Itu artinya apa? Mereka perlu diberikan edukasi, dikenalkan dengan faraid itu sendiri, supaya mereka paham ini adalah hukum Allah yang memang harus dijalankan sesuai syariat. Nah, setelah itu dibuatlah sebuah rules agar ketika terjadi kewafatan, mereka tinggal take action aja. Seperti itu. Ya insya Allah mudah-mudahan harapannya tidak terjadi sengketa waris ya. Minimal mereka sudah aware, sudah ada proposal yang sudah dijalankan. Siap. Mantap banget Bu Naning. Ini diskusi yang semoga bisa menjadi pemahaman ya buat teman-teman yang ingin survive ya in this economy. Ya, lagi-lagi kita nggak bisa ngontrol kondisi saat ini. Betul. Ya, kita bukan pejabat, kita bukan pemerintah. Ya, kita hanya bisa menikmati kondisi saat ini, tapi dengan kontrol diri yang pas gitu ya. Dengan anggaran, dengan perencanaan keuangan yang baik dan sebagainya, itu yang bisa kita lakukan saat ini. Dan menjaga hubungan baik dengan Allah. Dan menjaga hubungan baik dengan Allah. Minta jalur langit teman-teman. Kalau dunianya dimaksimalkan, jangan lupa langitnya. Karena bagaimanapun kan rezeki dari Allah ya Bu ya. Betul. Ya, dan kalau nanti tertarik untuk kemudian mendalami soal perencanaan keuangan, produk-produk keuangan, supaya kita juga nggak ikutan karena FOMO ya. Orang lagi ikut saham, dia ikut saham tapi nggak tahu itu yang lebih ngeri lagi. Investasi seperti apa, tiba-tiba ini ada quick rich nih, dapat kayak cepat nih dengan saham A atau dapat dengan kripto. Itu kan kadang-kadang orang lompat ke investasi karena pengen dapat quick win itu loh, pengen cepat kaya itulah. Betul. Itu yang bahaya. Mengamankan keuangannya. Iya, bukan fundamentalnya, ilmunya belum dapat, tiba-tiba nyungsuk. Gitu. Makanya kan kebanyakan banyak banget orang-orang update portonya kan merah semua. Betul. Udah lagi merah semua. Ternyata itu pakai uang minjem. Iya, itu bahaya banget. Kan? Makanya literasinya penting banget tuh. Kalau enggak, wah itu bisa kacau lah. Hidup jadi nggak tenang kan. Kita nggak pengen kan hidup nggak tenang gitu kan. Betul. Pengennya aman, nyaman dan sentosa. Sekali lagi, makasih banyak Bu Naning atas waktunya, atas kesempatannya untuk sharing sini. Makasih banyak semuanya. See you next podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.